Saya ini akan berfokus pada seorang pencuri luar biasa bernama Mister A. Dia terkenal sebagai seorang jenius dalam melakukan aksi pencurian. Karena keahlian penyamarannya yang sangat luar biasa, dia berhasil melakukan banyak pencurian di seluruh dunia. Mister A selalu meninggalkan petunjuk atas setiap pencurian yang dilakukannya, yaitu berupa simbol A. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita mulai ceritanya. Cerita dimulai di sebuah kereta yang sedang melintasi padang pasir, yang mana kereta tersebut berisi mahkota yang sangat istimewa. Pada saat itu, mahkota yang ada di kereta tersebut dijaga dengan ketat oleh para penjaga. Seorang ratu memasuki ruang rahasia di mana mahkota sang ratu disimpan di sana. Dan penjaga tersebut mempersilahkan sang ratu tanpa mencurigai apapun. Para penjaga menjadi bingung ketika ratu yang asli mencoba memasuki ruang yang sama. Setelah ruang itu dibuka, mahkota tersebut sudah hilang dan digantikan oleh sebuah simbol A. Just went in here. Here, Your Majesty. Kini Mister A berada di atas kereta dan dikejar oleh para pengawal. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Sampai akhirnya Mister A berhasil dikejar dan dikaitkan dengan tali yang menahannya. Namun hal tersebut justru dimanfaatkan untuk berseluncur di pasir dan dia berhasil melarikan diri. Di sisi lain, seorang polisi bernama Ali sedang menjebak seorang bandar narkoba. Ali mengaku bahwa polisi dan dirinya tidak akan menjadi teman dan dia bisa mempercayainya sepenuhnya. Original. Namun dengan ceroboh, Ali tidak sengaja menjatuhkan tanda pengenalnya yang kemudian dibaca oleh bandar narkoba tersebut. Ternyata identitas Ali adalah polisi. Ketika Ali hendak dieksekusi mati, seseorang muncul dari bawah air menggunakan jet ski dan tanpa ragu menembak jatuh pasukan narkoba tersebut. Dia bernama Jai yang sekaligus merupakan bos dari Ali. Mereka berdua merupakan polisi terbaik dari India. Terjadi pertempuran sengit di antara keduanya di mana peluru saling balas menyerang. Akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh Jai dan Ali setelah mereka meledakkan kapal-kapal musuh. Kembali ke kantor kepolisian, seorang wanita cantik bernama Sonelli mendatangi kantor tersebut. Setelah memasuki ruangan, dia sengaja memborgol tangannya sendiri. Melihat hal tersebut, Ali menyangka bahwa Sonelli merupakan seorang penjahat. परम तबीयत काली वो क्या मिस्टेक सबसे Dan tidak lama kemudian Jai datang. Ternyata mereka saling mengenal. Sonelli dan Jai merupakan teman lama. Tujuan Sonelli datang ke sini adalah untuk membantu Jai menangkap pencuri jenius, yaitu Mister A. Sonelli langsung mempresentasikan cara Mister A melakukan pencurian. Pertama, dia menjelaskan bahwa Mister A adalah seorang pencuri yang mengincar barang-barang antik yang memiliki nilai tak terhingga. Kedua, Mister A selalu menyamar dalam setiap aksi pencuriannya dan hal itu membuatnya sulit untuk dilacak. Mister A juga melakukan pencurian secara acak. रैंडम किस्म की चोरियां की है कि पैटर्न ढूंढना मुश्किल। Namun Jai membantahnya. Jai melihat statistik pencurian. Mister A selalu meninggalkan jejak berupa simbol A. Tidak hanya itu, Jai dengan berani mengatakan bahwa pencurian berikutnya akan terjadi pada tanggal 14 Juli 2006. सारी दुनिया पे छोड़ना चाहता है. Di sisi lain, Mister A sedang mempersiapkan aksi pencuriannya dengan menggunakan teknologi-teknologi super canggih. लेकिन चाहते हैं कि सारी Hari yang ditunggu telah tiba. Ada dua museum yang akan dibuka hari ini. Museum A dijaga oleh Sonelli dan Jai, sementara Museum B dijaga oleh Ali. Mereka melakukan pengawasan dan penjagaan yang sangat ketat. Di luar dugaan, ternyata Mister A dalam aksi pencurian kali ini menyamar sebagai patung Yunani klasik. Dia mengontrol mobil mainan untuk mencapai barang antik yang menjadi incarannya, yaitu berlian yang sangat cantik. Dengan perlahan mobil mainan tersebut bergerak di antara garis hitam di lantai. Akhirnya, mobil mainan yang canggih itu berhasil mengambil berlian
dan Mr. A menggantikan berlian tersebut dengan pantulan cahaya buatan yang menyerupai berlian tersebut. Jay baru mengetahui bahwa Mr. A berada di Museum B setelah mendengar dari panitia museum yang menjelaskan bahwa barang antik yang sangat berharga berada di Museum B tersebut. Tanpa pikir panjang, Jay langsung bergegas ke sana dan mengajak Sonelli. Namun Sonelli menolak karena Sonelli bersikeras bahwa Mr. A akan pergi ke sini, yaitu Museum A. Sementara itu, Ali yang sedang menjaga di sana menerima telepon dari Jay. Ketika masih dalam telepon, Ali tidak sengaja bertabrakan dengan seorang petugas pembersih yang tampaknya sudah tua. Setelah mengetahui hal tersebut, Jay menyuruh Ali untuk menghentikan orang tersebut, sehingga polisi lainnya juga ikut menodongkan senjata mereka kepada orang itu. Petugas pembersih tersebut terpojok. Namun ketika hendak ditangkap, Mr. A yang menyamar sebagai petugas pembersih itu berhasil melarikan diri dan muncul kembali melalui jalur air di tengah jalan. Terjadi kejar-kejaran sengit antara Mr. A, Jay, dan Ali. Sampai akhirnya Mr. A berhasil melarikan diri dari kejaran polisi setelah Mr. A menyamar sebagai peserta maraton. Jay mendatangi Sonelli dan tampaknya Sonelli marah kepada Jay karena ia ditugaskan di sana untuk membantu Jay. Namun Jay tidak menembak pencuri tersebut meskipun memiliki kesempatan untuk melakukannya. Singkat cerita, Mr. A merencanakan pencuriannya lagi. Kali ini dia sengaja menelpon sebuah redaksi jurnalis dan mengatakan bahwa dalam waktu 24 jam dia akan mencuri sebuah pedang antik yang berumur 600 tahun. 20 करोड़ के डायमंड की चोरी के बाद ये चोर क्या करने वाला? Setelah mengetahui hal tersebut, Jay dan yang lainnya segera menuju lokasi tempat pedang itu berada. Seseorang yang berpakaian hitam meluncur dari atas menuju tempat di mana pedang itu berada. Awalnya, dia hendak langsung mengambil pedangnya, namun tiba-tiba sebuah koin mengagetkannya, dan ternyata dia adalah Mr. A. Mr. A menjelaskan bahwa pedang tersebut dilindungi oleh laser yang dapat membunuh mereka. Dengan kejeniusan Mr. A, orang yang berpakaian hitam tersebut akhirnya berhasil mengambil pedang tersebut. Namun yang membuat Mr. A marah adalah orang itu melemparkan sebuah simbol A dengan maksud dia mengaku sebagai Mr. A yang sebenarnya. Sonelli yang sigap berhasil menodongkan senjata ketika pencuri itu berada di atas gedung. Untungnya Mr. A menyelamatkannya dan membawa kabur orang tersebut. Mereka berdua jatuh bersamaan dan orang yang berpakaian hitam tersebut akhirnya membuka pakaiannya. Ternyata dia seorang perempuan. Perempuan tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Sunehri yang mengaku sebagai penggemar berat Mr. A. Kedatangannya ke sini tentu saja untuk bertemu dengan Mr. A dan Sunehri mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengannya. वजह तुम हो या और वैसे भी तुम्हारा भागने दौड़ने का काम है। Awalnya Mr. A menolak, tetapi setelah melihat aksi lihai dari Sunehri, akhirnya dia setuju. Kedekatan antara Mr. A dan Sunehri terus berlanjut dan mereka berdua bermain bola basket bersama di tengah guyuran hujan. Singkat cerita, Jay sedang berada di dalam ruang bioskop. Tanpa disangka-sangka ternyata Sunehri sengaja menemuinya. कुछ पता चला? Ternyata Sunehri adalah orang suruhan Jay untuk memata-matai Mr. A. Sunehri melaporkan bahwa dia baru saja disetujui untuk bergabung dengan Mr. A. Tidak lama kemudian, Mr. A yang lagi-lagi menyamar datang kepada mereka berdua. Namun kelihatannya Mr. A tidak menyadari bahwa Sunehri bekerja untuk Jay. Mr. A memberikan popcorn di mana di bawah popcorn tersebut terdapat paspor. Mereka berencana untuk pergi ke Brazil, tepatnya di kota Rio de Janeiro.
Mr. A di sini masih belum mau mengungkapkan identitas sebenarnya. Sunehri melihat Mr. A memasak makanan untuk mereka makan malam dan Sunehri pun merasa kagum. Situasi makan malam awalnya terlihat canggung sampai akhirnya Mr. A mengatakan mengapa dia mau diajak ke sini padahal Sunehri sendiri tidak tahu tentang identitasnya. Sunehri menjawab bahwa meskipun dia tidak tahu identitas sebenarnya, tetapi dari cara dia menatap, dia tahu bahwa Misra adalah orang yang jujur. तुम चोर भले ही हो Keesokan paginya, Sunehri sedang menunggu di suatu tempat, dan Misra datang tanpa penyamaran. Misra mengakui bahwa nama sebenarnya adalah Aryan, menandakan bahwa dia sudah mempercayai Sunehri. आर्यन Di sebuah kafe, Jay duduk bersama Aryan yang masih menyamar. Aryan mengatakan bahwa dia memiliki ketertarikan dengan koin-koin dan itu sebabnya dia selalu mengoleksi koin-koin antik di dalam dompetnya. Collect coins. Tiba-tiba Sunehri menelpon Aryan dan mengatakan bahwa dia akan terlambat menemuinya sekitar 2 jam. Dan tidak lama kemudian giliran Sunehri menelpon Jay dan mengatakan bahwa dia hanya memiliki waktu untuk bertemu sekitar 2 jam. Tipu muslihat seorang wanita memang sangat menakutkan. Di sebuah pelabuhan kecil, Jay bertemu dengan Sunehri. Sunehri mengaku bahwa sekarang dia bisa melihat wajah asli dari Mr. A. Sunehri juga memberitahu Jay bahwa nama asli Mr. A adalah Aryan. Namun di sini terlihat bahwa hati Sunehri sudah mulai goyah karena selama kebersamaannya dengan Aryan, dia mulai merasa nyaman dan menyukainya. Di dalam hati kecilnya Sunehri tidak ingin mengkhianati Aryan. Namun Jay kembali mengingatkannya bahwa dia sengaja mengirim Sunehri untuk memata-matai Aryan. Sunehri pun terdiam. Aryan membawa Sunehri ke sebuah museum kuno di mana terdapat berbagai barang bersejarah yang tak ternilai harganya. Akhirnya Aryan berhenti di depan sebuah koin emas. Aryan menjelaskan bahwa koin tersebut adalah sejarah awal umat manusia dapat menemukan alat tukar. This is where it all began. Kini koin tersebut telah berkembang menjadi uang. Oleh karena itu, Aryan berencana mencuri benda bersejarah itu di sebuah festival seni. Sunehri kembali bertemu dengan Jay. Dia mengatakan bahwa Aryan akan melakukan pencurian dan aksinya akan dilakukan esok hari. Tanpa disadari, Sunehri tidak menyadari bahwa Aryan telah memantau mereka dari kejauhan. Setelah mereka tiba di rumah, Aryan bertanya kepada Sunehri apa yang akan terjadi jika dirinya mati besok. Sunehri bingung karena Aryan tidak biasanya berbicara seperti itu. जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? Keesokan paginya, Aryan benar-benar muak mengungkapkan kedok sebenarnya dari Sunehri yang tidak lain merupakan mata-mata dari Jay. जय दीक्षित ने भेजा. Aryan mengatakan bahwa dalam sebuah pengkhianatan ada yang harus mati. Untuk itu, Aryan membuat sebuah permainan di mana pistol akan diisi 1 peluru dan yang kurang beruntung akan mati. Sunehri terkejut mendengar hal tersebut dari Aryan. Aryan menjadi yang pertama kali mencoba menembak. You're right. Dan dengan enggan, Sunehri juga menembak pistol tersebut. I said shoot, damn it! Mereka terus bergantian menembak sampai akhirnya Sunehri mengatakan bahwa ini adalah kali pertama dia tidak takut mati. Aryan menjelaskan bahwa ini adalah pelatuk terakhir, yang berarti giliran Sunehri untuk menembak dan dia yang akan mati. I love you. Namun tanpa diduga Sunehri malah menembak dirinya sendiri. Untungnya pelatuk terakhir juga tidak berisi peluru. Mereka berdua saling meminta maaf atas kesalahan mereka. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Di museum yang menyimpan koin pertama, Aryan akan melakukan aksi pencuriannya kembali. Terlihat Jay dan Alice sedang siaga menunggu sinyal dari Sunehri. Jay memberikan alat penyadap kepada Sunehri. Di samping mereka ada seseorang yang memainkan alat musik dan terlihat mencurigakan.
Ternyata benar, orang itu adalah Aryan dan Sunehri. Aryan kemudian menyebarkan kecoa di lantai, sehingga pengunjung di museum tersebut berlarian dan situasi pun menjadi kacau. Jay baru menyadari bahwa ini adalah ulah Aryan setelah melihat simbol A. Jay menyuruh Ali untuk memeriksa semua pengunjung yang keluar. Sunehri memutuskan untuk tidak mengkhianati Aryan. Coming for you. Jay dan Ali tidak tinggal diam. Mereka mengejar dari belakang dengan kecepatan penuh. Di tengah jalan, Sunehri naik ke motor lain dan bergerak menuju arah yang berlawanan. Tujuannya adalah untuk memecah konsentrasi Jay dalam mengejarnya. Sementara itu, Aryan melompat ke air terjun. Melihat hal tersebut, Jay juga melompat dan berhasil menjangkau Aryan yang menggunakan parasut. Terjadi pertempuran sengit antara keduanya. Mereka saling bertukar pukulan. Di sisi lain, Ali berhasil menangkap Sunehri. Jay menyuruh Aryan untuk menyerah. Dari kejauhan, Sunehri menembak Aryan sebanyak 3 kali. Enam bulan setelah kejadian itu, tepatnya di pantai Puji, terlihat Sunehri bekerja di sebuah kafe. Ketika ia balik ke dapur, ternyata Aryan masih hidup. Berkukap sniper. Aryan juga memasak makanan untuk kafe tersebut. Mereka berdua kemudian mendengar suara yang tidak asing. Dan setelah mereka keluar, para pembeli sudah tidak ada. Hanya tersisa satu orang, yaitu Jay. Awalnya Aryan sudah menyerah. Dia hanya memiliki satu syarat, yaitu jangan melibatkan Sunehri dalam penangkapan ini. Namun Jay hanya tersenyum dan menjawab bahwa awalnya dia ingin menangkap mereka. Tetapi setelah melihat kisah cinta yang luar biasa, terutama ketika Aryan mempertaruhkan nyawanya di air terjun tadi, dia memutuskan untuk melepaskan mereka. Apalagi Aryan telah berubah sejauh ini. Di mata dunia, jelas Mr. A telah dikabarkan tewas dan jatuh ke air terjun yang curam.